Beginilah kericuhan pedagang lapak yang menolak dilakukan penertiban. Lapak-lapak milik pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan kawasan Pasaraya Kota Padang ini disita oleh petugas Satpol PP Kota Padang. Penyitaan membuat sejumlah pedagang mengamuk dan tidak terima hingga berujung bentrok dengan petugas Satpol PP. Kericuhan pun tak dapat dibendung saat petugas hendak mengambil lapak mereka yang akan diangkut ke mobil patroli. Memang sudah disepakati oleh pemerintah Kota Padang bersama pedagang yang sudah direlokasi ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintahan. Jadi pada hari ini terpantau pedagang kembali menggelar dagangannya di tempat yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Penertiban ini dilakukan karena pedagang melanggar jam operasional berjualan di kawasan Pasaraya Padang yang sudah ditentukan sebelumnya. Guna menghindari hal yang tak diinginkan, penertiban ditunda untuk sementara waktu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, proyek tanggul yang menopang aliran Kali Baru di kawasan Hek Kramat Jati, Jakarta Timur jebol dini hari tadi. Jebolnya tanggul yang masih dalam tahap pengerjaan tersebut akibat tak kuat menahan volume air Kali Baru. Tanggul Kali Baru yang jebol ini terus mengeluarkan air ke ruas jalan raya Hek Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin siang. Jebolnya tanggul juga merusak pagar pembatas dan taman yang berada di pinggir Kali Baru. Tanggul yang masih dalam proses pengerjaan ini tak kuat menahan debit air yang cukup deras. Akibatnya air dengan ketinggian 20 hingga 30 cm menggenang di sebagian ruas jalan raya Bogor, Jakarta Timur. Sejumlah peralatan perbaikan tanggul rusak. Sementara satu alat berat yang dipakai selama pengerjaan tanggul terjebak di tengah derasnya aliran air. Sementara belum ada perbaikan ataupun penutupan tanggul yang jebol tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Banjir setinggi 1,5 meter merendam rumah warga di Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta. Sementara di Depok, ratusan rumah di Cipayung terendam banjir akibat tumpukan sampah yang menyumbat Kali Pesanggerahan. Ya, kalau tahu begini mah prei. Banjir setinggi 1 hingga 1,5 meter merendam rumah warga di Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta. Meski terendam banjir, namun warga tetap beraktivitas seperti biasa. Mereka juga menolak untuk mengungsi dan memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Ada semeter? Ada semeter kalau dalam. Dari kapan, Pak? Dari aku jam 3 aja belum apa-apa, masih jauh air. Ya, kira-kira jam 4 lagi. Banjir terjadi akibat kiriman air dari Bogor dan Depok. Warga berharap pemerintah cepat menyelesaikan sodetan Kali Ciliwung agar air bisa dialirkan ke banjir Kanal Timur. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, luapan air Kali Pesanggerahan merendam rumah-rumah warga. Luapan Kali Pesanggerahan terjadi akibat derasnya air kiriman dari Bogor. Aliran air ini juga membawa tumpukan sampah yang didominasi dengan sampah styrofoam dan sampah rumah tangga. Banjir di sekitar Kali Pesanggerahan terjadi hampir setiap tahun di mana warga setempat telah berupaya membuat tanggul secara mandiri. Namun tanggul ini jebol lantaran tak kuat menahan derasnya debit air. Emang udah sering atau ini pertama kali, Pak? Tiap tahun, Pak. Tiap tahun, Jadi Pak, ya? tanggul ini dibenerin, ntar tahun besok jebol lagi. Dibenerin lagi nih, Pak, ntar tahun besok jebol lagi. Jadi kekuatannya setahun, Pak, karena bikinnya pakai herbal. Banjir terjadi sejak Senin dini hari. Petugas dari Tagana pun sempat mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman menggunakan perahu karet. Namun Senin pagi warga memilih kembali ke rumah mereka masing-masing.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang tewas dan 5 rumah hancur akibat bencana longsor di Bogor, Jawa Barat. Longsor terjadi akibat hujan lebat yang membuat tebing setinggi 10 meter runtuh dan menimpa permukiman warga. Tim SAR gabungan mengevakuasi warga korban longsor di Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Seorang warga atas nama Subarjatin ditemukan tewas setelah proses pencarian selama 5 jam. Sementara 1 korban lainnya, Agustini, juga ditemukan tewas akibat tertimbun tanah dan material bangunan. Total 2 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sementara itu, 5 rumah warga hancur akibat dihantam tebing setinggi 10 meter yang longsor usai diguyur hujan lebat Minggu malam. Menghitung ya, kurang lebih tadi curah hujan itu intensitasnya di atas 120 mm. Jadi ini sebagai fenomena alam, global warming ya, dimana sebelumnya kan baru hari-hari kita mengalami situasi panas yang luar biasa. Hari ini hujan deras, diiringi dengan angin juga, dan akhirnya ada 18 titik bencana di Kota Bogor. Ada banjir lintasan, ada tanah longsor, kemudian juga ada TPT yang rubuh dan juga pohon tumbang. Warga meminta Pemkot Bogor segera membangun tebing penahan tanah di permukiman mereka agar peristiwa serupa tidak terulang. Sementara itu, Pemkot Bogor berencana merelokasi seluruh korban selamat ke Rusunawa Cilendeq. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Lebih dari 20 rumah tertimbun longsor di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. 225 jiwa warga dievakuasi, tim gabungan masih mencari 10 korban yang tertimbun longsor. Lima apa pinugia stogorin. Cai badak kieu Gusti, moagung masigit ya teh pinu sakieu masigit. Hujan deras pada Minggu malam mengakibatkan puluhan rumah di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat tertimbun longsor. Sebanyak 25 rumah rusak parah akibat tertimbun tebing setinggi 100 meter yang longsor. 225 jiwa warga dievakuasi ke Gor Desa Cibenda. Berdasarkan data sementara, 10 orang masih dalam pencarian oleh tim gabungan TNI Polri dan BPBD. Bukan berapa meter lagi, ada kayaknya 100 meter. 100 meter? Lebih 100 meter. Pak, ini dampaknya ke warga gimana, Pak? Keluarga itu aja tuh, kayak jadi belok ke sini aja nih. Hingga saat ini warga memerlukan bantuan berupa pakaian dan makanan. Selain itu, warga yang menjadi korban longsor berupaya membersihkan rumah mereka. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.